Selamat malam semuanya, apa kabarnya? Saya selalu berdoa supaya saudara-saudara semua ada dalam keadaan sehat, baik, semua di dalam perlindungan penyertaan Tuhan. Dan yang terutama, saudara bisa menikmati berkat-berkat Tuhan setiap hari, bahkan bisa menikmati hubungan yang intim dengan Tuhan hari demi hari. Itu doa saya bagi saudara-saudaraku semuanya. Dan saat ini juga saya bersyukur kalau bisa menyapa saudara lewat video ini. Video singkat di mana saya ingin memberikan satu tips. Tips ketika kita sedang berbicara dengan teman-teman kita, entah itu teman-teman yang sesama anak Tuhan ataupun mereka yang belum kenal Tuhan. Apalagi sebetulnya bagi saya ketika kita sedang bicara dengan teman-teman yang belum kenal Tuhan. Ketika mereka sedang curhat masalah mereka mungkin ya, ketika mereka sedang ngomong sama kita, membeberkan pergumulannya, kesulitan-kesulitannya, ada 5 hal yang cenderung kita katakan yang bagi saya kalau kita kurang berhikmat dalam menggunakannya, hasilnya justru akan kontraproduktif sehingga membuat teman kita malah berpikir kita nggak serius menanggapin masalahnya dia. Tertarik? Pengen tahu kalimat-kalimatnya? Nah, saya kasih nih contoh yang pertama. Waktu kita sudah dengar masalah teman kita ya, udah banyak segudang masalah yang diceritain sama kita, lalu kita ngomong dengan santai, kita bilang begini, lu mesti ingat, di luar sana masih banyak orang-orang yang harus kerja keras banting tulang cuman supaya bisa makan 1 kali sehari. Lu masih bisa makan 3 kali sehari, masih bisa nge-mall, nongkrong kayak kita sekarang nongkrong di coffee shop, masih bisa minum kopi, nggak ada masalah untuk keluar uang segitu buat beli kopi. Aduh, masalah lu tuh nggak sepele dibanding masalah orang-orang tersebut. Jadi maksud kita adalah supaya dia tidak fokus kepada masalahnya sendiri dan kemudian mulai berpikir bahwa sebenarnya masalah gue nggak segitu-gitu berat amat gitu. Niatan kita begitu. Tapi kadang-kadang kalau kita ngomong begitu, orang justru nanggap ini bisa lain ketika dia kemudian berpikir bahwa, loh, jadi menurut lu masalah gue nggak seberapa. Masalah gue tuh sebenarnya masalah kecil dibanding orang-orang yang di luar sana yang ngegembel istilahnya, yang makan kalau bisa makan sekali sehari aja udah syukur. Jadi maksud lu begitu. Nah, kita jangan lupa bahwa buat teman kita, masalah yang sedang dihadapin dia saat itu beratnya sama aja sebetulnya. Kenapa? Karena akibatnya sama. Sama-sama stres, sama-sama jadi nggak bisa tidur, sama-sama nggak enak ngapa-ngapain, pusing mikirin itu terus, masalahnya nggak pergi-pergi dipikirin. Sama dong dengan orang yang nggak bisa makan, masalahnya nggak pergi-pergi, mau dipikirin, mau diusahain bagaimana masalahnya nggak pergi-pergi. Sama, jadi kita nggak bisa nyepelein begitu aja. Ya, kita bisa memilih kata-kata yang lebih baik. Atau yang kedua, kadang-kadang kita juga suka ucapin, kita bilang gini, Tuhan gak pernah ngasih lu cobaan yang melebihi kekuatan lu untuk menanggungnya. Loh, pastor ini kan direct quote dari firman Tuhan. Salah di mananya? Loh, bener. Kita quote firman Tuhannya benar. Ini kebenaran firman Tuhan yang betul-betul sungguh-sungguh. Tapi ketika kita ngomong begitu aja sama orang, kadang-kadang orang gak bisa nerima dengan baik. Artinya apa? Dia pikir begini, loh, jadi kalau misalnya buat gua ini cobaan berat banget, berarti ada yang salah dong sama diri gua. Katanya di firman Tuhan bilang Tuhan gak pernah kasih cobaan yang melebihi kekuatan. Sementara buat gua nih masalah berat banget, rasanya gua gak kuat. Kalau misalnya begini, berarti either Tuhan emang jahat sama gue, atau yang kedua, ada sesuatu yang salah sama gue. Ini kan jadi kontraproduktif. Kita bukannya menolong, malah kita bikin mereka jadi tambah down. Ya,
Lagi pula kalau memang benar nggak ada orang yang istilahnya merasakan cobaan itu melebihi kekuatan dia, saya rasa nggak akan ada orang yang bunuh diri di dunia ini. Ya, orang bunuh diri karena mereka merasa masalahnya begitu berat dan mereka nggak sanggup untuk menahan, nggak sanggup untuk menanggungnya, sehingga mereka berpikir akan lebih baik kalau gue ngambil jalan pintas untuk bunuh diri. Jadi buat saya ayat ini benar, perkataan ini, kalimat ini benar, mengandung kebenaran firman Tuhan yang tidak bisa dipungkiri. Tetapi ketika kita menyampaikannya, kita mesti hati-hati dan kita mesti menilai apakah memang teman kita nih yang sedang kita ngomong ini saat ini, dia butuh denger itu atau enggak. Ya, kalau dia lagi nggak butuh untuk dengerin, dia cuma mau didengerin masalahnya, ya udah dengerin aja. Kita nggak usah komen seperti itu. Atau kita juga bisa ngomong segala sesuatu terjadi karena ada maksud Tuhan di baliknya. Oke, memang betul Tuhan pasti punya suatu rencana, Tuhan pasti punya maksud. Tapi ketika kita ngomong misalnya sama teman kita yang baru aja kehilangan anaknya, karena apa? Waktu lagi nyebrang jalan tiba-tiba ditabrak sama motor yang ugal-ugalan. Anak muda yang lagi balap-balapan motor, ugal-ugalan, kecelakaan, nabrak anaknya sehingga akhirnya meninggal. Ini anak tunggal, anak satu-satunya, anak yang dia sayang banget. Lalu kita ngomong kayak gitu dengan gampangnya. Segala sesuatu terjadi pasti kan ada maksud Tuhan di baliknya. Maksud lu, Tuhan sengaja mau bikin anak gua mati, katanya gitu nanti. Marah. Maksud lu, Tuhan emang sengaja supaya gua kehilangan anak gua yang gua sayang banget, satu-satunya anak gua yang bener-bener gua rasanya kehilangan dia tuh udah sampai rasanya kayak mau mati. Maksud lu bener sengaja Tuhan bikin kayak begitu. Jadi ada hal-hal yang, ada situasi-situasi yang ketika kita ucapkan seperti itu justru menjadi kontraproduktif. Ya. Jadi kita mesti hati-hati dan kita mesti menimbang betul-betul. Atau ketika kita ngomong, nih, kesusahan yang lu alamin ini itu gara-gara Tuhan marah sama lu, ya, dan mau lu untuk balik sama dia. Itu juga ada nilai kebenaran di balik itu. Tetapi ketika kita ngomong begitu, pikiran orang akan dibawa kepada suatu mindset bahwa Tuhan itu pemarah, Tuhan itu tukang menghukum, Tuhan itu istilahnya pokoknya dia akan bikin segala macam cara, ya, bahkan sampai cara yang bisa melukai atau menyakiti, ngejahatin gua sekalipun cuman supaya gua balik sama dia. Udah kayak model pacar yang cemburu, bikin segala macam hal cuman supaya gue bisa balik sama dia. Kalau kita bawa orang kepada mindset seperti itu, kita sedang mengaburkan fakta bahwa Tuhan itu baik. Dia Bapa yang baik, dia selalu memperhatikan kita, dia selalu peduli sama kita. Dia nggak pernah punya niatan-niatan yang jelek sama kita. Sehingga kalaupun dia mau kita balik sama dia, ya, kesusahan yang timbul itu karena diri kita sendiri, bukan karena dia yang timbulin, bukan karena dia yang bikin-bikin, karena dia marah, nggak senang sama kita. Itu akan membuat orang menjaga jarak dengan Tuhan. Sekali lagi, kontraproduktif dengan apa yang kita sedang mau lakukan supaya orang tersebut bisa datang sama Tuhan. Lalu yang terakhir, kita janji, gue akan doain lu. Tapi udah gitu kita lupa. Buat saya, daripada kita nggak bisa jamin bahwa kita pasti akan mendoakan dia, lebih baik kita ambil waktu saat itu, 1 menit, 2 menit, 3 menit kita berdoa buat dia. Langsung di tempat itu. Gak usah pakai bla-bla segala macam. Langsung doakan, beres. Ya, jadi kelima hal ini adalah hal-hal yang seringkali kita lakukan, tetapi kalau kita nggak lakukan dengan tepat, memilih timing yang tepat, justru bisa kontraproduktif dan tidak membawa hasil seperti yang kita harapkan. Jadi saya harap mulai saat ini kita berhati-hati dalam menggunakan kalimat-kalimat ini. Kita berdoa minta hikmat Tuhan, Roh Kudus menolong kita untuk bisa menolong orang lain. Selamat malam, God bless you all.